Kasus kali ini terjadi di salah satu sekolah yang bergengsi di Sydney, Australia. Kasus ini terjadi tahun kemarin dan sangat menggemparkan, karena ada 2 staf dari sekolah tersebut yang ditemukan tewas secara tragis. Peristiwa ini terjadi di bulan Oktober 2023, di mana ada seorang guru olahraga berusia 21 tahun ditemukan tewas di kamar mandi gym di sekolah tempatnya mengajar. Menurut info, dia dipukuli berkali-kali menggunakan palu hingga meregang nyawa. Dan beberapa jam kemudian, seorang staf lain dari sekolah yang sama juga dikabarkan tewas. Sebenarnya, apa yang terjadi pada mereka? Well, inilah kisah penghilangan nyawa Lily James, seorang guru berprestasi yang harus kehilangan nyawanya di usianya yang masih sangat muda. Dan pelaku dalam kasus ini sayangnya tidak bisa diadili. Penasaran dengan kisahnya? Let's restart the case. Lily James berusia 21 tahun saat itu. Dia lahir pada bulan Mei 2002 dari orang tua Jamie dan Peta James. Dan Lily memiliki seorang saudara laki-laki bernama Max. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Lily adalah anak yang ramah, penuh kasih dan ceria. Lily juga merupakan wanita yang berprestasi. Dia pintar, baik, pekerja keras dan mandiri. Dia juga penari yang hebat dan juga juara renang. Setelah lulus dari sekolahnya, Lily melanjutkan pendidikannya di University of Technology Sydney dengan mengambil jurusan Business Sports. Selain itu, dia juga bekerja paruh waktu sebagai pelatih polo air di St. Andrew's Cathedral School di Sydney. Lily guru yang dicintai di sekolah. Dia salah satu guru favorit, para muridnya mengaguminya. Pada 25 Oktober 2023 sebelum tengah malam, orang tua Lily, Jamie, menelpon pihak berwajib untuk mengecek anaknya di sekolah. Orang tuanya merasa khawatir karena biasanya putrinya selalu pulang di sore hari. Tapi hari itu dia tidak ada kabarnya. Selain itu, putrinya ini tidak bisa dihubungi. Tidak lama dari telepon orang tua Lily, pada malam itu juga, polisi menerima satu telepon lagi dari seorang pria yang memberitahu polisi di mana mereka bisa menemukan Lily. Saat itu, pria ini terdengar gelisah dan langsung menutup teleponnya. But wait, kenapa pria ini tahu tentang Lily? Apakah dia ada hubungannya dengan menghilangnya Lily? Well, dari laporan-laporan tersebut, polisi menuju sekolah tempat Lily mengajar dan mulai melakukan pencarian terhadapnya. Hingga akhirnya mereka menemukan Lily di kamar mandi gym dalam kondisi sudah tewas. Menurut polisi, Lily mengalami cedera kepala yang sangat serius. Dari luka-luka di tubuhnya, bisa dipastikan bahwa dia merupakan korban penghilangan nyawa. Dan kemungkinan besar dia dipukuli dengan benda tumpul sejenis palu. Menurut polisi, Lily telah tewas beberapa jam sebelum dia ditemukan. Berita tewasnya Lily ini membuat keluarga, teman dan murid-muridnya sangat terpukul. Mereka sedih dan tidak percaya bahwa orang yang mereka sayangi pergi begitu cepat dengan cara yang tragis. Polisi mulai melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV sekolah. Dan dari sana mereka menemukan terduga pelaku. Saat itu, pada 25 Oktober 2023, sekitar pukul 7 malam, terlihat Lily menuju kamar mandi gym dengan diikuti seorang pria di belakangnya. Sekitar sejam kemudian, pria tersebut berjalan keluar sendirian. Sementara Lily tidak pernah terlihat keluar dari kamar mandi tersebut. Nah, saat itulah diyakini bahwa Lily diserang oleh pria itu di kamar mandi. Well, pria dalam CCTV tersebut dengan mudah bisa teridentifikasi. Dan dia adalah Paul Tyson. Paul Tyson berusia 24 tahun saat itu. Dia juga merupakan pelatih olahraga di sekolah tempat Lily mengajar. Paul berasal dari Belanda. Dia dan keluarganya pindah ke Australia pada tahun 2015 untuk urusan kerja. Kemudian Paul mulai bersekolah di sekolah tempatnya mengajar saat itu, yaitu St. Andrew's Cathedral School dari kelas 10 hingga 12. Selama di sekolah tersebut, Paul pernah menjadi kapten olahraga. Kemudian setelah lulus, dia kembali ke Belanda untuk beberapa tahun.
sebelum akhirnya kembali lagi ke Australia dan bekerja di St. Andrew's Cathedral School sebagai koordinator serta menjadi pelatih hoki dan kriket. Nah, terkait Lily, mereka ini pernah berkencan sekitar 5 mingguan. Namun saat itu Lily mengakhiri hubungan mereka. Untuk alasannya tidak ada satupun yang tahu, kecuali mereka berdua. Nah, beberapa hari setelah pisah, Paul mulai merencanakan untuk menghabisi Lily. Dikabarkan selama berhubungan mereka tidak pernah berdebat dan tidak pernah terjadi kekerasan. Dan Paul juga tidak memiliki sejarah dalam melakukan kekerasan. But why he killed her? Nah, setelah polisi mengetahui bahwa Paul merupakan orang yang dicurigai bertanggung jawab atas peristiwa tersebut, polisi mulai melakukan pencarian terhadapnya. Saat itu, polisi mengecek keberadaan Paul dari data ponselnya. Karena sebelumnya, dia sempat menelpon polisi sebelum jasad Lily ditemukan. Dan diketahui lokasi Paul saat itu ada di area Vaucluse. Nah, kemudian polisi menuju ke lokasi tersebut. Pokoknya pencarian besar-besaran dilakukan saat itu untuk menemukan Paul. Tapi dia tidak juga ditemukan. Dia menghilang. Dari rekaman CCTV di lokasi tersebut, diketahui bahwa Paul tiba pada pukul 8:47 malam di Vaucluse. Saat itu, Paul terlihat mengendarai mobilnya dan memarkirkannya. Pada pukul 9:02 malam, dia terlihat berjalan di jalan setapak hingga menemukan tempat sampah dan membuang palu yang diduga digunakan untuk menghabisi Lily. Kemudian, dia kembali ke mobilnya dan duduk selama 2 jam di sana. Hingga dia memutuskan menelpon polisi untuk melaporkan tentang Lily sebelum tengah malam. Nah, panggilan inilah yang digunakan polisi untuk melacak keberadaan Paul. Namun saat polisi tiba di sana, Paul tidak bisa ditemukan. Saat itu, polisi terus melakukan pencarian terhadap Paul. Hingga pada tanggal 27 Oktober 2023, beberapa pekerja di lokasi tersebut melihat sesuatu yang seperti tubuh manusia di dasar tebing. Tubuh itu tergeletak di atas bebatuan dan dihantam ombak. Dan lokasi jasad tersebut tidak jauh dari Diamond Bay Reserve, di mana polisi mencari Paul sebelumnya. Polisi tiba dan mulai bekerja untuk menarik tubuh di dasar tebing tersebut. Saat itu cuaca buruk membuat tim kesulitan. Helikopter, jet ski dioperasikan untuk membantu. Hingga akhirnya tim berhasil mengeluarkan tubuh tersebut dari dasar tebing. Kemudian jasad itu diidentifikasi sebagai Paul Tyson. Ternyata setelah menghilangkan nyawa Lily, Paul ke Diamond Bay untuk mengakhiri hidupnya juga. Menurut info, Paul dan Lily pernah mengunjungi lokasi tersebut 3 minggu sebelumnya untuk mengunjungi teman Lily. Dan mungkin dari sinilah Paul tahu tempat ini. Well, inilah kronologi kejadian yang disusun oleh pihak kepolisian. Pada 25 Oktober 2023 pagi, Paul terlihat di rekaman CCTV saat membeli palu dari sebuah toko. Pada hari itu, dia ke sekolah dengan mengendarai mobil lain. Dikabarkan, dia meminjam mobil dari anggota keluarganya untuk dia pakai ke sekolah. Kemudian pada pukul 7 malam di hari yang sama, dia terlihat mengikuti Lily masuk ke kamar mandi gym. Dan disitulah Paul menyerang Lily menggunakan palu hingga tewas. Kemudian setelah itu dia menggunakan HP Lily dan berpura-pura sebagai Lily, lalu mengirim pesan pada orang tua Lily dan mengatakan agar mereka menjemputnya di sekolah. Setelah itu, Paul mengendarai mobilnya ke Diamond Bay di Vaucluse, di mana dia membuang alat penghilangan nyawa di tempat sampah. Kemudian duduk di mobilnya selama 2 jaman, lalu menelpon polisi. Dan setelah menutup teleponnya, dia menuju ke tebing, lalu lompat ke bawah. Sayangnya, pelaku dalam kasus ini tidak bisa diadili, karena dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sungguh kasus yang sangat tragis. Dia menghabisi mantannya, lalu mencabut nyawanya juga. Terkait motifnya, tidak akan pernah ada yang tahu mengapa Paul menghabisi Lily. Hubungan mereka terbilang baru dan tidak lama, tapi membuat Paul bisa melakukan hal sebrutal itu setelah berpisah dengan Lily. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Jangan melakukan tindakan yang bisa melanggar hukum, karena itu akan merugikan orang lain dan tentu saja merugikanmu juga. Rest in peace for Lily James. Well guys, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah alasan Paul menghabisi Lily karena dia kesal Lily memutuskannya? Silahkan komen di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya, agar kalian bisa tahu kalau aku update video terbaru. Thanks for watching and see you in my next video.